orang Minang memang mereka hobi makan santan, makan cabe, bahkan apapun, dan mereka sehat-sehat saja dengan kolesterol tinggi tapi hidupnya bisa sampai 100 tahun, ya biarkan orang Minang begitu. Kalau kita berlayar tuh memang persiapan yang paling utama itu adalah, kalau kita bilang tuh layak laut. Layak lautnya itu adalah layak untuk mengarungi kehidupan, berarti kan dicukupin ya. Bahan bakarnya, petanya, semua krunya, apapun itu. Nah, bahan bakar yang cocok sama kita itu biasanya adalah sesuai dengan di mana kita lahir. Apa yang dihasilkan dari tanaman yang ada di, karena kita kan terbuat dari material kita dari tanah air ini ya gitu. Itu udah basic. Ada mungkin yang maunya plant based, ada yang maunya bisa protein, ada yang bisa protein baik itu hewani atau nabati. Tapi yang paling utama adalah kita itu memang didesain untuk sesuai dengan makanan di tempat mana kita lahir. Tanah air kita. Ini tanah air kita. Sesuai. Nah, masalahnya kan sekarang nih banyak makanan-makanan yang sebenarnya gak sesuai dengan tanah air kita. Ya, dengan berjibunnya banyak makanan, ya aku juga penggemar junk food. Tapi apakah itu bagus buat badanku? Kan enggak ya sebenarnya gitu. Memang udah kebiasaan buruk yang repetitif ya. Kalau orang dulu makan kan memang untuk menjalani kehidupannya hari itu ya. Kalau sekarang makan itu kan lebih untuk pleasure. Nah, coba kita kembalikan lagi makanan itu adalah untuk tadi, untuk mengarungi kehidupan. Sesuaikan dengan memang tanah air kita. Apa yang sesuai? Kalau emang dia orang gunung, makanan yang sesuai yang udah biasa di tanah air dia itu adalah yang berasal dari gunung. Gak akan ada penolakan di badannya dia. Nah, orang yang di pantai, ya sesuai dengan makanan yang biasa di badan dia, nggak akan ada penolakan karena itulah base-nya dia. Tapi kalau kayak kita udah traveling sana sini, pergi sana sini, kita butuh adaptatif. Tapi apakah tanah air dan dalam badan kita itu langsung bisa? Nah, itu transisinya kita yang bisa mengamati. Ya nggak perlu study detail tentang apa sih plant based kita atau dietary yang sesuai dengan golongan darah lah, astrologi lah, desain lah apa, wah ribet. Kalau yang itu basic utama adalah sesuaikan dengan tanah kelahiran kita, darah, ya tanah air kita tadi apa. Jadi orang Minang memang mereka hobi makan santan, makan cabe, bahkan apapun, dan mereka sehat-sehat saja dengan kolesterol tinggi tapi hidupnya bisa sampai 100 tahun, ya biarkan orang Minang begitu. Orang Minang memang mereka hobi makan santan, makan cabe, bahkan apapun, dan mereka sehat-sehat saja dengan kolesterol tinggi tapi hidupnya bisa sampai 100 tahun, ya biarkan orang Minang begitu. Tapi mereka dulu bergerak. Ya kalau sekarang ya makan masakan Minang tapi nggak bergerak sama sekali, ya salah juga gitu. Sesuai pada saat itu peruntukannya dengan apa yang dibutuhkan sehari itu. Nah, kembalikan fungsi makanan adalah ya rekreasi oke, at one point, sesekali, karena bagaimanapun festive and celebration itu adalah through the feast. Itu udah dimanapun dunia, tapi itu celebration kan not everyday celebration ya. Sesekali feast, kita memang makan besar, ada occasionnya. Tapi day to day kita kembalikanlah fungsi makanan adalah untuk melayari atau melewati hari itu sesuai dengan kebutuhan kita, bukan kemauan, tapi kebutuhan badan kita tuh berapa. Bagi gue Indomie rebus panas, hujan, udah, this is the whole of my life, sudah. Nggak perlu apa Wagyu MB9 atau apalah itu namanya, no. My comfort food itu sudah menenangkan, kayak blanket nggak sih, kayak memberikan kita kehangatan. Apakah itu day to day? Enggak. Tapi kita punya makanan yang memang tanah air kita butuh itu. Tanah air kita ini nih, badan kita day to day butuh itu. Nah, bagaimana kita taunya?
makanan itu tidak membuat kita bloated, nggak membuat badan kita menggemuk atau apapun, kita paling tahu. Baik lagi karena kita mau nggak duduk diam dan mendengarkan kebutuhan kita. Untuk menselaraskan kita butuhnya adalah nasi. Orang bilang, wah nasi gulanya jahat. Begitu banyak campaign yang bilang nasi gulanya jahat. Jagung kan ini, kentang begini. Come on. Kayak orang Minang dulu lah. Dulu bilangnya minyak kelapa itu jahat. Karena ternyata promo minyak sawit. Ternyata Indian ada penelitian menunjukkan bahwa virgin coconut oil adalah terbaik, bla 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 bla. Dan itu diiklankan di Amerika. Sementara di Amerika tuh nggak ada kelapa. Kenapa mereka diberikan sesuatu yang nggak sesuai dengan tanah air mereka? We have to understand there is a marketing behind all of this. Balik ke root kita. Butuhnya apa badan kita? Sekali feast celebration fine. Tapi ya kita harus pay the price juga di situ tuh. Entah walk out, entah apapun gitu. Jadi dengarkan tempat kelahiran kita makanannya apa. Kalau aku nggak suka tempe, kenapa? Aku orang Padang, aku nggak ketemu tempe dari kecil. Tahu aku fine, aku suka. Tapi di Minang santan ya biasa hari-hari. Daging everyday. It's my nature. Terus apakah kolesterolnya jahat? So far sih aku nggak bermasalah. Mau tinggi pun kolesterolnya. Jadi definisi lab itu belum tentu definisinya badan kita. Either is supporting us or killing us. Kayak tadi mungkin ada makanan seafood itu bukan makananku. Kenapa? Aku berasal dari, emang asalku jauh-jauh adalah laut. Tapi aku adalah orang pegunungan. Ketemu ikan itu mewah banget tuh. Hari-hari aku makannya dulu tuh daging sapi sama ikan danau. Nah begitu aku makan seafood, either aku rash atau aku gatel atau aku pilek. Orang bilang dilawan alerginya, dilawan itu pasti nggak apa-apa. Bagiku nggak ada urgensinya untuk aku memaksakan diri makan makanan itu. Yang which is badanku jadi bekerja lebih keras. Semua organ dalamku itu kayak mencoba memproses sesuatu yang asing ini dengan lebih keras ya, nggak bagus, residunya juga nggak bagus buat aku. Jadi aku juga nggak mau memaksakan itu. Kita punya alarm udah dikasih tahu sama badan, alarm paling bagus ya kulit gatel langsung pilek. Kenapa dipaksakan? Itu sih. Jadi ya kenalinlah makanan yang memang dari kecil itu yang membuat kita bertumbuh. Tapi bergizi ya, bukan berarti kita bertumbuhnya mungkin kekurangan dulu, kurang makanan, itu bukan berarti ngikut itu, enggak. Tapi proporsional sesuai dengan daerah kita tinggal tuh apa sih makanannya. Yang nyaman, memang itu yang ada di sekitaran kita. Bisa jadi, itu balik lagi ke belief ya. Ke belief bahwa dia pikir bahwa dia butuh hanya karnivor. Kadang-kadang orang untuk mengconvince orang lain bahwa makanan ini loh yang bagus buat gue loh, gue jadi ini, dia trying too hard to convince. Sebenarnya dia nggak perlu meyakinkan siapapun, dia mencoba mempromosikan gaya hidupnya bahwa itulah the best. Tapi the best buat dia bukan berarti the best buat orang lain. Karena ya orang bilang ya manusia kan dulu semua karnivor, kita berburu. Kita sudah mengalami begitu banyak evolusi. Kita bukan manusia yang berburu lagi. Tapi kita masih berjalan untuk mencari pekerjaan. Atau berjalan keluar rumah. Itu nature kita iya. Tapi apakah kita benar-benar harus balik jadi karnivor lagi? Atau yang namanya vegetarian itu menyalahi alam atau apapun lah. Kalau dia memang terconvince dan yakin, aku yakinnya dia adalah karnivor yang hanya makan kayak keto, daging atau apapun itu, ya silakan gitu. Orang lain, tapi promosikanlah dengan bijak. Ajaklah orang-orang untuk mengenal sistem badannya dulu sebelum orang juga engage ke kebutuhan yang sama. Mungkin energinya banyak, dia harus bergerak, harus apa, harus merasa lebih sehat. Tapi nggak perlu blaming orang, nggak perlu convince orang. Yang perlu adalah kita menyadari benar-benar bahwa inilah
fuel yang kita butuhkan untuk kita bergerak atau beradaptasi. Atau setelah balik lagi, itu kan basic tadi ya. Kalau kita udah mengupgrade, ya kan orang ada tuh, kalau sekarang ada tuh triple fuel atau dulu single fuel, itu habis itu ada double fuel, sekarang triple, berbagai sumber. Ya mungkin kita bisa outsmart badan kita untuk punya berbagai sumber fuel yang bisa diolah dengan baik. Ya kenali, kalau udah kenal ya why not. Tapi ajaklah orang yang memang juga sama-sama udah mengenal. Kayak aku pernah sesekali aku detox gitu ya, menetralkan. Kayak aku memang cuma minum air putih dan sedikit makan nasi putih beberapa hari, itu untuk clean. Menurutku begitu. Aku walks, belum tentu orang lain walks. Kayak aku hampir tiap hari minum air kelapa hijau. Alhamdulillah, yang blessing terbesar yang aku alami selama aku setelah dry dock di 2014 adalah aku tidak pernah sakit yang mengharuskan sampai harus opnam. Sebelumnya 6 bulan sekali opnam, enggak. Sampai sekarang tuh aku bisa dibilang sakitnya itu ya pilek dikit, tapi pileknya pun enggak sampai panjang karena aku jaga. Ya betul, mental, body health, apapun lah. Dan air kelapa cocok buat aku. Tapi apakah orang lain yang juga cocok kan belum tentu. Aku juga sibuk promosi nih, gue air kelapa hijau bikin gue nggak pilek-pilek loh gitu. Atau gue udah mau pilek gue nggak jadi pilek loh. Tapi yang lainnya enggak. Ya berarti nggak cocok sama badannya. Sementara aku sangat-sangat cocok gitu. Ya sudah, itu cocok buat aku. Satu, untuk lebih singkat adalah memang kita journaling diri sendiri. Lalu tadi dikenalin tadi, yang aku bilang mau pakai tools apapun, kalau memang ada yang mengenali, mau pakai toolsnya astrologi, mau pakai waton atau apapun, dari situ bisa kelihatan dia adalah desainnya itu cakra yang terbuka di badan dia itu apa. Dia itu tadi muatannya itu untuk ke bawah atau untuk ke atas. Untuk orang-orang yang rootnya ke bawah itu lebih membutuhkan energi yang besar, biasanya itu adalah tadi daging-dagingan, yang bumi gitu. Itu yang dia butuhkan. Kenapa dia butuh energi? Tapi ada orang yang memang dia nggak butuh. Dia butuhnya bicara. Dia butuhnya adalah memberikan edukasi. Dia butuhnya hati yang tenang, lapang. Dan itu butuh makanan yang diprosesnya itu dengan ringan. Jadi energinya juga banyak tapi ringan. Mungkin ya tadi balik lagi plant based food. Banyak kan orang yang pakai plant based food spiritual kan. Kenapa? Karena dia nggak mau terlalu ngebumi. Tapi saking nggak ngebuminya dia terbang. Dia udah nggak ngerasa lagi bahwa dia di bumi gitu. Karena kita tuh masih tinggal di sini, kita butuh makanan-makanan yang membuat kita juga nginjak ke bumi ya gitu. Tapi memang ada orang yang perlu makanan-makanan tadi ya yang ringan, yang nggak membutuhkan kerja keras di internal organ. Nah itu dikenalin dengan kita ngenalin apa? Karena aku pernah belajar sedikit tentang pace 5 elemen. Aku tahu bahwa 5 organ kita itu simbolnya adalah api, air, tanah, metal, sama kayu. Kalau kayu itu berhubungan dengan organ apa? Traditional Chinese medicine, akupunktur, akupressure pakainya itu. Jadi dia tahu, oh kalau dia memang jantungnya lemah, jangan kasih makanan yang membuat jantungnya bekerja lebih berat. Kalau memang dia livernya lemah, jangan kasih dia makanan yang membuat livernya bekerja keras. Jadi itu basic, makanya aku tadi bilang kenalin kapal kita itu adalah juga mengenali di dalam itu adalah organ-organnya. Kayak mesin ini mesinnya apa ya? Marka, Rolls Royce kah, BMW kah, Caterpillar, kan beda-beda tuh perawatannya. Nah dengan kita mengenali itu, kayak aku nih, aku secara tradisional Chinese medicine, secara elemen, aku elemennya adalah kayu kecil. Kayunya kuat karena di musim semi. Tapi hatinya itu bisa gampang tertrigger. Nah hati itu tertrigger kalau minumnya kayak alkohol. Jadi aku jangan menyentuh alkohol. Bukan secara agama, banyak orang yang bilang ya selama itu tidak memabukkan. Ternyata bagiku minum alkohol itu bisa berdampak benar-benar shaky, benar-benar keringat dingin dan langsung throw up. Ya badan pun nolak. Kenapa? Itu memperlemah kerja liverku. Karena jadi dia kerja keras. Nah
carilah makanan yang lihat badan kita tadi dari weton dari apapun itu efeknya ke organ yang mana. Nah, jangan yang makanan yang kita makan itu memperlemah organ yang memang sudah lemah. Justru carilah makanan yang menguatkan organ yang lemah dan jadi balance semuanya kan, antara dari mana, dari lambung pergi ke usus, ke liver, ke ginjal, ke hati, ke paru-paru, ke jantung. Cari balance yang memperkuat itu semua dan membuat itu jadi lancar. Bisa. Tapi gini, kita punya fondasi dasar. Kalau aku tadi ngomong tentang blueprint kita tuh gak lepas hubungannya dengan jeroan kita. Mesin kita ini jeroan kita loh. BBM kita itu kan untuk di sini, untuk mesin kita, ya kan? Untuk menggerakkan kita. Lewat apa? Lewat makanan, lewat menjaga usus kita, liver, jantung, paru, hati, semuanya kan. Ya kalau makanan kita artinya adalah disesuaikan dengan kemampuan pengolahan yang ada di sini. Begitu kita jaga terus dan kita maksimalkan kapasitasnya, ya mungkin kita menemukan satu hal yang memperkuat jantung tadi, atau memperkuat usus, atau memperkuat liver. Ya setelah itu mungkin kita bisa mulai mengadaptasikan kayak tadi. Adaptasinya adalah kemanapun kita pergi, carilah makanan itu yang memang mensupport organ dalam kita. Misalnya kita pindah nih dari negara tropis, tiba-tiba kita tinggal di negara dingin. Tapi makanannya pasti di negara dingin itu juga punya makanan yang untuk cocok dengan organ dalam kita apa? Untuk memperkuat organ kita, mesin kita tadi. Itulah adaptasi yang dibutuhkan. Bukan terus tiba-tiba ganti makanan yang gak sesuai dengan mesin kita. Jangan, itu ngerusak. Itu dolim kita ke badan kita sendiri. Ya gini, kalau kita memakan sesuatu yang udah bikin kita kelebihan energi, biasanya kita jadi, pikiran kita juga jadi cloudy kan. Iya. Gak bisa mikir karena kita sibuk mikirin, aduh gue kelebihan energi gini, gue mau ngapain ya. Karena kita seharusnya mikir yang lebih calm, tadi kita ngapain ya. Ada hal-hal yang, bahkan ada season-season yang membuat kita tuh overwhelmed, euforia. Kita lupa kita itu sebenarnya mau ngapain, mau kemana. Kayak kadang-kadang kita engage kan di obrolan sama teman yang itu obrolan udah jauh dari track, tapi kita jadinya engage dari situ, akhirnya kita nggak kemana-mana. Itu juga bisa. Jadi akhirnya ada makanan-makanan yang membuat kita juga seperti itu. Ya nggak sempat berpikir lagi, gue nggak bisa mikir, nggak bisa tenang. Itu relate dengan food, karena ada energinya harusnya dihabiskan aja. Dan maunya fast thinking, padahal kita ya namanya tadi season, ada low season, ada mid season, ada high season. Ya enggak, don't expect everything to be like flow seperti ini. Tapi kita ya pada high tide kita tahu mau ngapain, pada low tide kita tahu mau ngapain kan. Nah, makanan-makanan tadi kalau kita keep consuming, jadi kita nggak pernah ngerasa punya low season. Kasih doping terus untuk di high season. Ya, kita jadinya nggak embrace our nature. Musim aja ganti, ya negara 4 musim ada 4 musim. Kita ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam. Itu kan artinya nature already telling us. Alam udah kasih tahu kita. Ada time untuk slow. Jadi kalau makanan yang kita masukkan ke badan kita adalah untuk selalu fast thinking, akhirnya against our nature. Kesimpulannya, be careful with what you eating. Kembalikan purpose makanan itu adalah untuk fuel yang menguatkan organ dalam kita, untuk menjalankan mesin-mesin kita dengan baik. Kembalikan ke sana. Bukan berarti kita tidak bisa celebrate the feast with the food ya. Occasionally iyalah kita celebrate. Enjoy the life. Tapi day by day rayakan perut kita dengan mesin yang sesuai, lubrikan yang sesuai, bahan bakar yang sesuai. Mana kelemahan mesin kita itu yang dikuatkan. Jadi makanan itu untuk menguatkan apa yang ada kekurangan di internal organ kita.